setiap tahun. Yo, yo, yeah. Jalan depan pasar rusak sejak pemilu kemarin. Lubangnya makin dalam, mungkin sedang mencari pemimpin. Warga sudah kirim laporan, lebih sering dari kirim ucapan lebaran. Tapi yang datang cuma balasan bahwa semuanya masih dalam pembahasan. Katanya sedang dihitung, katanya sedang disusun, katanya sedang dikaji, pokoknya selalu sedang, tapi tak pernah jadi. Aku mulai curiga pada satu hal, di negeri ini masalah bergerak lebih cepat daripada solusi yang muncul ke permukaan. Dan setiap kali rakyat menagih kepastian, ada saja alasan baru yang lahir dari ruangan berpendingin. Yang hilang selalu anggaran, yang dicari selalu kambing hitam. Kalau rakyat mulai bertanya, jawabannya rapat sampai malam. Lucunya kalau proyek besar mau difoto, dana datang seperti atlet lari 100 meter tanpa ragu. Tapi kalau urusan sekolah bocor atau puskesmas kekurangan obat, kecepatannya berubah seperti siput yang sedang mogok bergerak. Warung kopi mulai membuat teori sendiri. Mungkin anggaran punya hobi bersembunyi, karena setiap disebut semua orang tahu namanya. Tapi tidak banyak yang benar-benar melihat wujud nyatanya. Rakyat bukan tidak mengerti proses, rakyat cuma terlalu sering diberi progres yang bentuknya presentasi, tapi hasilnya sulit ditemui. Kalau alasan bisa dicor jadi jalan, mungkin kampung sudah mulus semua. Kalau rapat bisa dijadikan jembatan, mungkin sungai tak perlu diseberangi lagi, kawan. Yo, yo, yang paling mahal bukan proyek atau bangunan, yang paling mahal adalah kepercayaan. Karena sekali hilang butuh waktu panjang untuk membuat orang yakin kembali pada ucapan. Dan setiap kali masalah lama datang lagi, jangan marah kalau rakyat mulai sinis, karena mereka sudah terlalu sering menunggu sampai harapan sendiri mulai bosan menunggu. Yang hilang selalu anggaran, yang dicari selalu kambing hitam. Kalau rakyat mulai bertanya, jawabannya rapat sampai malam. Yang hilang selalu anggaran, yang tersisa cuma alasan. Kami hafal ceritanya, kawan, karena diputar setiap tahun. Yo! Yeah! Are! Rapapapoy! Oh yeah! Rapapapa! Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, makanya selalu telat dapat kabar. Tahu-tahu aturan berubah, tahu-tahu hidup jadi lebih mahal. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, yang masuk cuma akibat keputusannya dibuat entah di mana. Tagihannya sampai ke rumah rakyat. Kemarin harga segini, hari ini beda cerita. Pagi masih biasa, sore sudah berubah suasana. Tidak ada yang bertanya pendapat warga, tahu-tahu keputusan sudah turun dari atas sana. Katanya demi kebaikan bersama, kalimat yang sudah terlalu sering dipakai di mana-mana.
sampai bapak warung depan gang bercanda. Mungkin kita memang cuma penonton di acara mereka. Yang lucu bukan keputusannya saja, yang lucu adalah cara rakyat mengetahuinya. Selalu dari berita yang sudah jadi, bukan saat sedang dibahas dan dicari solusi. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, makanya selalu telat dapat kabar. Tahu-tahu aturan berubah, tahu-tahu hidup jadi lebih mahal. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, yang masuk cuma akibat keputusannya dibuat entah di mana, tagihannya sampai ke rumah rakyat. Hey! Kadang aku membayangkan sebuah grup rahasia, isinya orang-orang penting dengan keputusan luar biasa. Satu pesan masuk tengah malam, besok pagi satu negeri harus menyesuaikan keadaan. Sementara rakyat bangun seperti biasa, berangkat kerja, buka toko, mengurus keluarga. Belum sempat minum kopi pertama, sudah dapat kabar bahwa hidup sedikit lebih rumit dari kemarin sore saja. Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana, bukan 1000 slogan atau kata-kata berbunga. Kalau keputusan menyangkut kehidupan banyak manusia, setidaknya dengarkan suara mereka sebelum mengetuk palu akhirnya. Kami tidak minta jadi admin, tidak minta jadi moderator. Kami cuma ingin tahu sebelum kena dampaknya duluan. Karena rakyat selalu ada di bagian akhir cerita, saat keputusan sudah jadi dan tidak bisa kemana-mana. Yang naik biaya sekolah, rakyat. Yang naik kebutuhan harian, rakyat. Yang harus mengatur ulang pengeluaran, rakyat. Yang diminta memahami keadaan tetap rakyat. Lalu kalau kami mulai banyak bertanya, jangan langsung bilang kami tidak mengerti cara kerja negara. Mungkin kami mengerti lebih dari yang kalian kira, karena kami yang setiap hari membayar harga dari setiap keputusan yang ada. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, makanya selalu telat dapat kabar. Tahu-tahu aturan berubah, tahu-tahu hidup jadi lebih mahal. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, yang masuk cuma akibat keputusannya dibuat entah di mana, tagihannya sampai ke rumah rakyat. Rakyat tidak masuk grup WhatsApp, tapi selalu masuk daftar yang terdampak. Hey! Ya. Berapa papa? Hey! Kami bayar tiket, mereka main drama. Episode baru, pemainnya beda. Ribut di kamera, akur saat jeda. Rakyat tetap jadi penonton setia. Kami bayar tiket, mereka main drama. Naskah lama, judulnya saja berbeda. Yang habis emosi di depan layar, yang bayar biaya produksi juga rakyat ternyata. Pagi saling sindir di televisi nasional, sore upload foto makan bersama sambil senyum maksimal. Malam tampil seolah musuh bebuyutan, besok duduk semeja dalam satu pertemuan. Kadang aku bingung, ini politik atau sinetron. Konfliknya panjang tapi jarang sampai kesimpulan. Tokohnya banyak, dialognya meyakinkan, tapi rakyat masih menunggu bagian penyelesaian. Mereka berdua
siapa paling benar. Sementara harga kebutuhan terus bergerak ke utara. Mereka sibuk menyerang lawan bicara. Rakyat sibuk memastikan dapurnya tetap menyala. Kami bayar tiket, mereka main drama. Episode baru, pemainnya beda. Ribut di kamera, akur saat jeda. Rakyat tetap jadi penonton setia. Kami bayar tiket, mereka main drama. Naskah lama, judulnya saja berbeda. Yang habis emosi di depan layar. Yang bayar biaya, produksi juga rakyat ternyata. Setiap musim selalu ada tokoh utama datang membawa janji menyelamatkan suasana. Lalu muncul tokoh lain membawa narasi berbeda, seolah negeri ini cuma panggung perebutan kamera. Warung kopi mulai pasang prediksi lebih akurat daripada survei yang muncul tiap hari. Karena rakyat sudah hafal pola yang terjadi. Siapa yang marah hari ini besok bisa selfie lagi. Yang paling lucu bukan pertengkarannya, yang paling lucu adalah cara menjual ceritanya. Seolah semua demi rakyat jelata, padahal rakyat sering cuma jadi properti dalam kalimat mereka. Kalau debat bisa menurunkan harga, mungkin kami ikut bersorak. Kalau adu mulut bisa membuka lapangan kerja, mungkin kami beli tiket lebih banyak. Rakyat tidak butuh pahlawan televisi. Rakyat butuh solusi yang bisa dirasakan sendiri. Tidak peduli siapa yang menang debat hari ini, kalau hidup tetap berat saat pulang ke rumah nanti. Karena dunia nyata tidak punya kamera, tidak ada editor yang memotong bagian sulitnya. Di dunia nyata tagihan datang tepat waktu, dan alasan tidak pernah bisa dipakai untuk membayarnya dulu. Jadi silakan main drama selama perlu. Silakan rebut sorotan dan tepuk tangan itu. Tapi jangan heran kalau rakyat mulai cuek, karena terlalu sering melihat pertunjukan yang alurnya mudah ditebak. Kami bayar tiket, mereka main drama. Episode baru, pemainnya beda. Ribut di kamera, akur saat jeda. Rakyat tetap jadi penonton setia. Kami bayar tiket, mereka main drama. Naskah lama, judulnya saja berbeda. Yang habis emosi di depan layar. Yang bayar biaya, produksi juga rakyat ternyata. Kami bayar tiket, mereka main drama. Dan pertunjukannya belum tamat juga. Yeay! Yeay! Bergerak! Hahaha! Oh yeah! Yeay! Baliho lebih sehat dari rakyat, tidak pernah kurang perhatian. Di setiap tikungan dia hadir, lebih rajin daripada pelayanan. Baliho lebih sehat dari rakyat, wajahnya selalu segar kelihatan. Kami yang hidup di bawahnya masih sibuk mencari harapan. Ya, masuk kota, ketemu wajah yang sama. Keluar kota masih dia juga yang menyapa. Di lampu merah, di pinggir sawah, di pertigaan sampai dekat sekolah. Senyumnya lebar seperti hidup tanpa masalah. Aku jadi penasaran dalam hati, apa baliho punya BPJS sendiri? Karena wajahnya selalu sehat berseri-seri. Sementara banyak rakyat mulai ngos-ngosan menjalani hari. Katanya hadir untuk mendengar suara warga, tapi lebih sering terlihat di spanduk daripada di lapangan nyata. Katanya dekat dengan masyarakat biasa, tapi yang paling dekat justru fotonya dengan jalan raya.
mungkin sudah jadi lurah sekalian, karena dia paling rajin hadir setiap bulan, meski tidak pernah ikut menyelesaikan persoalan. Lucunya makin besar ukuran gambar, biasanya makin kecil jarak dengan masa kampanye yang sebentar lagi beredar. Kalimatnya selalu tentang rakyat, tulisannya selalu tentang semangat, tapi rakyat sudah terlalu sering melihat bahwa tulisan dan kenyataan kadang tidak sempat berkenalan dekat. Jadi jangan salahkan warga kalau mulai membaca baliho dengan senyum berbeda, karena pengalaman adalah guru yang setia dan rakyat sudah terlalu lama belajar darinya. Kami tidak butuh wajah yang lebih besar, kami butuh hidup yang lebih ringan, karena ukuran baliho tidak pernah otomatis mengecilkan beban kehidupan. Kalau memang ingin dikenang orang, tidak perlu cetak wajah sampai berulang-ulang, tidak perlu pasang senyum di setiap jalan, sampai burung pun hafal nama dan jabatan. Cukup buat rakyat merasakan perubahan yang hadir bukan cuma saat pemotretan, karena foto bisa bertahan beberapa bulan, tapi manfaat bisa bertahan bertahun-tahun. Dan pada akhirnya rakyat selalu ingat siapa yang bekerja dan siapa yang cuma terlihat, karena mata bisa tertipu sesaat, tapi kehidupan sehari-hari selalu mencatat dengan tepat. Baliho lebih sehat dari rakyat, tidak pernah kurang perhatian. Di setiap tikungan dia hadir, lebih rajin daripada pelayanan. Baliho lebih sehat dari rakyat, wajahnya selalu segar kelihatan, tapi rakyat tidak memilih foto, rakyat memilih bukti yang bisa dirasakan. Baliho boleh berdiri tinggi, tapi kepercayaan tumbuh dari tindakan yang nyata. Yeah! Yeay! Saya! Yeah! Mesin! Yeay! Hey! Mesin fotokopi lebih produktif dari rapat. Kertas bertambah, masalah masih padat. Map makin tebal di atas meja, jawaban belum sampai ke rakyat. Mesin fotokopi lebih produktif dari rapat. Notulen lahir lebih cepat dari manfaat. Ruangan penuh tanda tangan, tapi perubahan masih terlambat. Senin rapat, Selasa rapat, Rabu masih pembahasan, Kamis evaluasi, Jumat lanjut penyempurnaan. Kalau masalah bisa selesai karena duduk melingkar, mungkin negeri ini sudah jadi contoh paling benar. Di atas meja ada kopi dan cemilan, di layar ada target dan perencanaan. Di sudut ruangan ada proyektor menyala terang yang sering bekerja lebih keras dari keputusan yang diharapkan. Aku tidak bilang rapat itu tidak penting, tapi kadang jumlahnya sudah terlalu sering, sampai rakyat bertanya sambil garuk dinding. Yang dikerjakan sebenarnya masalah atau jadwal meeting. Mesin fotokopi lebih produktif dari rapat. Kertas bertambah, masalah masih padat. Map makin tebal di atas meja, jawaban belum sampai ke rakyat. Mesin fotokopi
cepat dari manfaat. Ruangan penuh tanda tangan, tapi perubahan masih terlambat. Hey, Jay, hey. Warung kopi dekat kantor mulai punya teori bahwa sebagian masalah sebenarnya mati karena menunggu terlalu lama sendiri. Masuk agenda, masuk kajian, masuk pembahasan, masuk penjadwalan, lalu masuk rapat berikutnya lagi, sampai orang lupa apa masalah pertama yang dicari solusi. Kadang rakyat cuma butuh jalan diperbaiki, bukan 13 dokumen yang menjelaskan kenapa belum diperbaiki. Kadang rakyat cuma butuh pelayanan yang cepat, bukan presentasi yang menjelaskan alasan kenapa prosesnya berat. Kalau kertas bisa menutup lubang jalan, mungkin ban tidak pernah pecah. Kalau notulen bisa menurunkan harga, mungkin pasar sudah penuh tawa. Yang lucu bukan rapatnya, yang lucu adalah rapat tentang hasil rapat sebelumnya, lalu dibuat tim untuk membahas hasil pembahasan, kemudian dijadwalkan pertemuan untuk memastikan pembahasan berjalan. Sampai mesin fotokopi mulai kelelahan karena kerja lembur menggandakan dokumen dan keputusan, sedangkan rakyat di luar gedung cuma punya satu pertanyaan: kapan hasilnya benar-benar bisa dirasakan? Karena hidup tidak berjalan dengan notulen, tidak berjalan dengan slide dan kesimpulan. Hidup berjalan dengan tindakan yang manfaatnya sampai ke kehidupan. Mesin fotokopi lebih produktif dari rapat. Kertas bertambah, masalah masih padat. Map makin tebal di atas meja. Jawaban belum sampai ke rakyat. Mesin fotokopi lebih produktif dari rapat. Notulen lahir lebih cepat dari manfaat. Rakyat tidak menunggu dokumen, rakyat menunggu perubahan yang tepat. Mesin fotokopi boleh terus bekerja, tapi yang paling dibutuhkan tetap tindakan nyata. Hey, selamat datang. Hey, koleksinya yeah, yang lama belum ditepati, yeah, yang baru sudah dipromosi. Hey, yeah. Selamat datang di Museum Janji. Ruangannya tak pernah sepi. Ada janji dari 5 tahun lalu, masih kinclong sampai hari ini. Yeay, di ujung kota ada bangunan imajiner, tidak masuk peta tapi semua orang pernah dengar. Isinya bukan lukisan atau benda bersejarah, isinya kalimat-kalimat yang dulu pernah dibuat megah. Di ruang pertama ada janji lapangan kerja, katanya akan datang seperti hujan di musimnya. Di ruang sebelah ada janji harga yang bersahaja, masih dipajang rapi dengan bingkai penuh cerita. Pemandunya tersenyum sambil berkata pelan, silakan lihat koleksi kami yang paling bertahan. Aku melihat sekeliling dan mulai memahami, ternyata sebagian janji lebih awet daripada realisasi.
Setiap musim tertentu datang kiriman baru dengan desain segar dan warna yang lebih maju. Kalimatnya indah, penuh harapan, seolah masa depan tinggal satu langkah di depan. Rakyat mendengar lalu menyimpan dalam ingatan, karena sudah terlalu sering jadi pelanggan pameran. Warung kopi dekat terminal tertawa kecil, katanya museum ini tidak pernah kekurangan hasil. Karena sebelum janji lama selesai dicicil, sudah datang paket janji baru untuk dipajang kembali. Kami tidak butuh ruang pamer, kami tidak butuh brosur baru. Kami cuma ingin satu koleksi dipindahkan, dari janji menjadi kenyataan yang utuh. Karena rakyat tidak hidup dari spanduk, tidak hidup dari kalimat yang disusun terlalu halus dan tunduk. Rakyat hidup dari hasil yang bisa disentuh, dari perubahan yang benar-benar tumbuh. Dan kalau suatu hari museum ini sepi, mungkin itu kabar terbaik untuk negeri. Karena artinya satu persatu koleksinya pergi keluar dari etalase, lalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Itu museum yang ingin kami tutup selamanya, bukan karena benci pada harapan yang ada, tapi karena harapan paling indah bukan yang dipajang di kaca. Harapan paling indah adalah yang benar-benar terasa. Selamat datang di Museum Janji. Cik, 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 cik. Koleksinya lengkap sekali. Come on, come on, come on, come on, come on. Yang lama belum ditepati, yang baru sudah dipromosi. Selamat datang di Museum Janji. Ruangannya tak pernah sepi, tapi rakyat tidak datang untuk melihat, rakyat datang untuk menagih. Selamat datang di Museum Janji. Cek, cek, cek. Semoga suatu hari nanti pintunya bisa ditutup selamanya, karena seluruh koleksinya sudah terjadi. Kalau janji memang untuk ditepati, suatu hari museum ini akan kehilangan isi. Dan mungkin itu pertama kalinya. Semua orang pulang dengan senyum yang asli. Cik, 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 cik.